Halo semuanya, kembali lagi bersama Alpha Evolution Support by Alpha Trade Academy. Hari ini kita akan membahas dua topik yang sangat menarik. Pertama, kita akan bedah proyeksi dividen saham favorit banyak orang, yaitu BBRI untuk tahun ke-2025. Dan yang kedua, kita akan mengupas tuntas mengapa mencapai 1 miliar pertama di portofolio saham itu adalah sebuah tonggak sejarah yang super penting. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nasib dividen BBRI di tahun ke-2025. Seperti yang kita tahu, banyak investor suka BBRI karena dividennya yang royal. Tapi ada sedikit kabar kurang sedap nih. Laba bersih BBRI di kuartal ketiga 2025 tercatat sekitar 14,5 triliun rupiah. Angka ini ternyata turun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 15,3 triliun rupiah. Jadi secara total ada penurunan laba sekitar 9,5%. Nah, apa dampaknya ke dividen? Mari kita berhitung. Tahun lalu, untuk tahun buku 2024, dividen interim yang dibagikan itu kan Rp135 per lembar. Kalau kita asumsikan, rasio pembagian dividennya tetap sama, tapi labanya turun 9,5%. Maka proyeksi dividen interim untuk awal 2026 nanti kemungkinan akan turun menjadi sekitar Rp122 per lembar. Bagaimana dengan yieldnya? Dengan asumsi harga saham saat ini ada di kisaran Rp3.830. Maka yield dividen interimnya diproyeksikan sekitar 3,2%. Angka ini sedikit lebih rendah dari sebelumnya yang ada di 3,5%. Jika kita tambahkan dengan proyeksi dividen final yang diperkirakan sekitar Rp208 per lembar, maka total yield dividen BBRI untuk tahun 2025 diperkirakan sekitar 8,6%. Angka ini juga turun dibandingkan total yield tahun lalu yang bisa mencapai 10,7%. Kesimpulannya apa? Penurunan harga saham BBRI memang membuat valuasinya terlihat lebih murah. Misalnya, PBV-nya sekarang jadi sekitar 1,75 kali dan yield dividennya kelihatan tinggi. Tapi, kita harus ingat bahwa penurunan harga ini juga dibarengi dengan penurunan kinerja laba perusahaan. Jadi, tetap waspada dan lakukan analisis mendalam sebelum membuat keputusan investasi. Sekarang, kita masuk ke topik kedua yang tidak kalah seru. Mengapa sih punya portofolio 1 miliar rupiah itu penting banget? Ini bukan cuma soal pamer angka, tapi ada alasan psikologis dan finansial yang kuat di baliknya. Alasan pertama, mencapai 1 miliar adalah bukti keseriusan. Angka ini menunjukkan bahwa kamu bukan lagi investor yang sekadar koba-koba dengan modal kecil. Ini adalah bukti nyata dari proses panjang, disiplin menabung, dan komitmen serius dalam berinvestasi. Kamu sudah melewati berbagai fase pasar dan tetap bertahan. Alasan kedua, hasil investasi mulai terasa signifikan. Coba bayangkan, dengan portofolio 1 miliar rupiah, keuntungan 6% saja dalam setahun itu artinya 60 juta rupiah. Kalau dibagi per bulan, itu sekitar 5 juta rupiah. Angka ini setara dengan UMR di kota besar. Dan kamu mendapatkannya secara pasif tanpa perlu kerja 8 jam sehari. Bandingkan jika modalmu hanya 100 juta. Keuntungan 6%-nya cuma Rp500.000 per bulan. Jauh bedanya kan? Alison ketiga, kamu semakin dekat dengan FIRE atau Financial Independence, Retire Early. Untuk bisa pensiun dini dengan nyaman, kita butuh modal miliaran rupiah. Coba kita simulasikan. Misal, biaya hidupmu sebulan 10 juta, atau
atau 120 juta setahun. Dengan asumsi return investasi kamu stabil di 7% per tahun. Kamu butuh modal sekitar 1,7 miliar rupiah untuk bisa hidup dari hasil investasi saja. Nah, kalau kamu sudah mencapai 1 miliar pertama, artinya kamu sudah menempuh lebih dari separuh perjalanan menuju kebebasan finansial. Tinggal sedikit lagi. Dan alasan keempat yang paling keren adalah efek bola salju atau compounding interest. Percaya deh, mencapai 1 miliar pertama itu bagian yang paling sulit. Kenapa? Karena butuh kenaikan aset berkali-kali lipat. Misalnya, dari 100 juta ke 1 miliar itu butuh naik 10 kali lipat. Tapi, dari 1 miliar ke 2 miliar, kamu hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Dari 2 miliar ke 3 miliar, cuman butuh kenaikan setengah kali lipat. Semakin besar modalmu, semakin cepat dan mudah asetmu bertumbuh. Tentu saja, risiko secara nominal juga ikut membesar. Tapi, potensi pertumbuhannya jauh lebih dahsyat. Jadi, meskipun kondisi pasar saham saat ini sedang naik turun, memiliki target dana investasi yang jelas. Seperti 1 miliar pertama, itu sangat penting untuk memotivasi kita. Ini adalah langkah krusial untuk membangun masa depan yang lebih nyaman dan aman secara finansial. Pilihan instrumen investasinya tentu kembali lagi ke profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Semoga pembahasan hari ini bisa memberikan pencerahan dan semangat baru buat kita semua dalam perjalanan investasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Alpha Evolution ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Video ini didukung oleh Alpha Trade Academy. Join channel komunitas kami, linknya ada di bio ya. Yuk follow dan nantikan analisa saham selanjutnya.